Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengelola sebuah rumah Quran di Kota Padang ini. Dan kadang ada beberapa orang tua yang mengeluh kepada saya, mengatakan anaknya banyak bermain HP di rumah. Sehingga kadang ketika anaknya sudah asik bermain HP, anaknya itu susah untuk diajak belajar. Sehingga kalau diajak belajar oleh orang tuanya, mereka menolak. Disuruh belajar oleh orang tuanya, mereka enggak mau. Sehingga sampai ada yang kecanduan HP gitu. Dan ini pernah ditanyakan kepada saya. Maka saya ingin memberikan sebuah nasihat kepada seluruh orang tua yang mendengarkan ceramah kita di akun YouTube saya ini. Ini sesuai dengan pengalaman saya dan apa yang saya lakukan gitu. Kita akan bahas bagaimana cara mengatasi anak supaya tidak kecanduan HP gitu. Yang pertama yang harus kita ingat kepada seluruh orang tua, kalau betul-betul sayang kepada anaknya, kalau betul-betul berfikir untuk kebaikan anaknya, maka saya nasihati yang pertama itu, jangan kasih HP kepada anak kita semenjak dia masih kecil. Ada sebagian orang tua saya lihat, Masya Allah, Subhanallah, ketika anaknya baru berumur 2 tahun, itu udah diperkenalkan HP. Ketika anaknya menangis, ketika anaknya rewel gitu, diputarkan YouTube di HP-nya, kemudian diperlihatkan kepada anaknya, dan anaknya sangat senang menonton video YouTube itu. Dan kebanyakan video YouTube yang ditonton itu adalah nyanyi-nyanyi dan lagu-lagu yang gak ada manfaatnya bagi si anak. Itu yang banyak saya lihat. Padahal kita tahu ya, anak umur 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Bahkan umur-umur anak yang masih SD ke bawah, itu kan daya ingat mereka itu kuat melalui pendengaran mereka gitu. Sehingga saya miris, kalau saya pribadi miris ya. Saya pernah lihat cuplikan di televisi, ada anak umur sekian tahun, saya lupa umur 5 tahun itu umur berapa tahun gitu, sudah hafal ratusan lagu. Dan itu dibangga-banggakan oleh orang. Kalau bagi saya, apa gunanya anak hafal ratusan lagu? Yang lebih membanggakan itu kalau bagi kita orang muslim, anak hafal Quran sekian juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Itu yang lebih membanggakan. Namun kan orang tua kayak itu banyaknya. Dari kecil saja, dari umur 2 tahun, bahkan kurang 2 tahun, sudah diperkenalkan HP kepada anaknya. Sehingga sampai umur 3 tahun, 4 tahun, sampai seterusnya anak itu udah sangat dekat dengan HP tanpa ada kontrol dari orang tua. Ya, ujung-ujungnya bagaimana? Anak kecanduan HP gitu. Maka yang pertama nasihat saya, jangan kasih HP kepada anak kita semenjak dia masih kecil. Yang pertama. Yang kedua, anak itu dia identik dengan main. Maka lengkapi mainan-mainan mereka. Mungkin anak laki-laki dia suka main mobil-mobilan, maka lengkapi mobil-mobilan mereka itu. Mereka suka main tanah-tanah gitu. Cari mainan yang mungkin tidak membahayakan mereka dan tidak juga dilarang oleh syariat Islam secara khusus. Berikan kepada mereka. Sehingga kalau mereka sudah memiliki mainan yang lengkap, mainan yang banyak, insya Allah mereka nggak perlu lagi kita bujuk dengan HP ketika mereka menangis gitu. Cukup ketika mereka rewel, ketika mereka menangis, kasih mainan mereka itu, ajak mereka main. Bagi orang tua penting juga mengajak anak itu main. Rasulullah saja mengajak cucunya Hasan dan Husain main. Makanya dari riwayat Rasulullah itu pernah main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Di dalam rumah tangga itu nggak bisa kaku gitu.
Saya kadang sebagai ayah bagi anak-anak saya kadang memang ajak anak saya main di rumah itu, main mobil-mobilan sama mereka gitu. Saya temani, bahkan kadang mereka yang ngajak, Abati, anak saya manggil saya Abati, ayo kita main. Ya baik, main. Luangkan waktu mungkin setengah jam, 1 jam untuk main sama anak. Baru nanti kita cari di luar waktu itu kita bekerja. Orang tua harus memperhatikan juga itu. Sehingga jangan orang tua itu kesannya cuek kepada anak. Sehingga karena nggak mau perhatian kepada anak, akhirnya kasih HP. Nikmati aja lah nonton HP. Sehingga orang tuanya bebas mau ngapain gitu. Ini nggak baik dalam pendidikan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, ini nasihat saya pada seluruh orang tua. Beri penjelasan kepada anak bahwa HP itu bukan mainan dan hanya dipergunakan oleh orang-orang dewasa. Jadi anak itu perlu kita beri rangsangan dari kecil, memberikan pengertian kepada anak dari kecil. Katakan kepada dia, nak, HP ini bukan mainan untuk anak-anak, tapi ini perangkat atau alat yang digunakan oleh orang dewasa, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi berikan gambaran kepada anak. Walaupun anak itu masih kecil, mungkin umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, 5 tahun gitu. Apalagi anak SD yang sudah bisa memahami, itu penting kita berikan pengertian kepada mereka. Jadi nasihat anak itu, nak, ini HP bukan untuk mainan, tapi untuk melakukan hal-hal yang kita butuhkan. Jadi jelaskan kepada anak, sehingga memang sudah terbentuk di pikiran mereka bahwa HP ini bukan mainan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat lagi, ini kalau seandainya sudah terlanjur orang tua itu sering memberikan HP kepada anaknya, maka mulai saat ini buat kesepakatan dengan anak. Maksudnya gini, contoh gitu kan, anak itu mau main HP gitu, buat kesepakatan dengan anak. Kalau udah terlanjur ya, mungkin anak itu memang sebelumnya udah sering tiap hari itu berinteraksi dengan HP gitu, berjam-jam menghabiskan waktunya dengan HP. Mulai sekarang saran saya, buat kesepakatan dengan anak lagi bagi para orang tua. Contoh gitu, kesepakatannya gini, anak boleh diberikan HP dengan syarat dia harus belajar dulu, dan dengan syarat yang ditontonnya tontonan yang baik-baik, atau dengan syarat lama durasi dia menonton HP atau main HP itu sekian gitu. Mungkin 30 menit, 40 menit udah cukup gitu. Selesai, HP-nya diambil oleh orang tuanya lagi. Jadi buat kesepakatan dengan anak. Jadi ajarkan anak itu komitmen dari kecil. Orang tua juga harus begitu, harus komitmen dengan anaknya. Jadi ini nasihat kalau udah terlanjur ya. Kalau udah terlanjur, ada mungkin orang tua yang udah terlanjur memang tiap hari itu ngasih HP kepada anaknya bebas saja gitu. Maka mulai saat sekarang ini saran saya, buat kesepakatan dengan anak. Bilang kepada anak, nak, mulai saat ini ayah atau ibu akan meminjamkan HP kepada kamu dengan syarat kamu harus belajar dulu baru dipinjamkan HP. Atau gitu, kamu boleh dipinjamkan HP dengan syarat durasinya cuma 30 menit atau 40 menit. Habis itu nggak boleh lagi gitu. Jadi itu kesepakatan itu yang kita buat dengan anak kita. Tujuannya supaya terbiasa mereka, melatih komitmen mereka, dan begitu juga mengontrol mereka supaya tidak berjam-jam menghabiskan waktu mereka dengan HP, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masa depan mereka. Kemudian yang kelima lagi gitu, orang tua perlu menampakkan sikap tegas kepada anaknya terkait masalah HP ini. Jangan sampai orang tua ini ketika sudah mungkin poin nomor 5 tadi udah buat kesepakatan dengan anaknya gitu. Mungkin boleh main HP itu cukup contohnya 1 jam gitu. Udah 1 jam anak itu main, maka orang tua harus tegas, ambil HP-nya lagi. Oh, anak itu mau marah, mau nangis, mau
membanting pintu, melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Biarkan saja, yang penting tegas kita. Jadi latih anak itu, dia harus melihat pada diri orang tuanya, apalagi pada bapaknya, ketegasan. Saya bahasakan ketegasan ya, bukan kekerasan gitu. Ini penting. Sebab kadang banyak orang tua ini yang malah yang diatur oleh anaknya. Padahal dalam agama nggak kayak gitu pendidikan anak. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat, kata Allah gini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari azab api neraka. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengatakan begini, cara orang tua menjaga anaknya atau menjaga keluarganya, cara seorang suami, seorang keluarga menjaga keluarganya, atau seorang ayah, seorang suami menjaga anak-anaknya, itu dengan 3 hal. Yang pertama, kata Syekh Sa'di, bita'limihi, dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Yang kedua, bita'dibihi, dengan mengajarkan adab kepada mereka. Yang ketiga yaitu wa ijbarihi, dan dengan memaksa mereka untuk taat kepada Allah. Artinya harus ada kewibawaan orang tua di hadapan anak-anaknya. Seorang ayah harus ada kewibawaan di hadapan anak-anaknya. Seorang ibu juga begitu, harus ada kewibawaan di hadapan anak-anaknya. Maka yang harus saya tekankan juga, jangan sampai orang tua yang diatur oleh anak, tapi kita sebagai orang tua yang ngatur anak gitu. Makanya perlu ketegasan. Saya ulangi ya, ketegasan bukan kekerasan gitu. Seandainya kita sudah menghalangi anak kita, contoh, kita buat kesepakatan dengan anak kita cuma boleh megang HP itu, main HP itu cuma 1 jam. Kemudian gitu, udah lewat 1 jam anak itu masih memegang HP itu, kita ambil. Jelaskan kepada anak itu, nak, udah lewat waktunya. Sekarang HP ayah ambil, ibu ambil gitu. Dia mau nangis, dia mau marah-marah, dia mau banting pintu, biarkan saja, nggak usah dimarahin, diamin aja sampai dia puas. Dan ini penting juga kesabaran dari orang tua. Nanti capek dia marah-marah, capek dia mungkin banting-banting pintu, udah dia diam aja lagi. Nah, ini nasihat saya bagi orang yang memang sudah terlanjur untuk sering meminjamkan HP kepada anak-anaknya. Kemudian yang keenam yang harus kita pahami juga terkait bagaimana cara mengatasi anak supaya tidak kecanduan HP, yaitu berikan teladan terbaik kepada anak-anak kita. Orang tua itu teladan pertama yang dilihat oleh anak-anak. Maka kalau kita ingin anak kita itu nggak banyak bermain HP, jangan orang tua banyak main HP di rumah. Kalau anak kita ingin rajin sholat, orang tuanya harus rajin sholat gitu. Kalau anak kita ingin rajin baca Quran, kalau orang tua ingin anaknya rajin baca Quran, orang tuanya harus rajin baca Quran. Kalau orang tua ingin anak itu rajin hadir di majlis-majlis ilmu, orang tua harus mengajak anaknya untuk rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Gimana caranya ada orang tua nggak sholat tapi nyuruh anaknya sholat? Ini kan aneh nih. Ini banyak saya temukan nih gitu. Karena saya udah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan. Ada kadang anak itu ketika saya tanya, "Nak, kamu salat subuh enggak?" Dia jawab sama anaknya, "Enggak." "Tadi malam salat isya enggak?" "Enggak." "Maghribnya enggak." "Kenapa enggak sholat?" Kata anaknya, "Gimana saya mau sholat, Ustaz? Ayah saya aja enggak sholat," katanya. Ini kan aneh nih gitu. Ada orang tua mengharapkan anaknya itu rajin sholat, atau anaknya itu melaksanakan sholat 5 waktu, dia aja enggak sholat gitu. Nah, maka saya nasihati bagi orang tua, berikan teladan terbaik kepada anak-anak kita. Dalam masalah HP juga gitu. Orang tua jangan sibuk main HP aja di rumah itu. Pulang kerja langsung megang HP, sampai nanti larut malam megang HP, dilihat oleh anak-anak. Akhirnya anak-anak bagaimana? Meniru perilaku orang tuanya. Jadi itu ya, berikan teladan terbaik kepada anak-anak.
Kemudian yang ketujuh, nasihat saya kepada orang tua, perbanyak mendoakan anak supaya anak-anak kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Kita sedang berada pada zaman yang teknologi itu sangat dimudahkan sekali bagi kita, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zaman-zaman mungkin 2000 tahun 2000 ke bawah gitu. Saya pribadi itu megang HP itu udah saya kuliah S1. Itu baru saya betul-betul megang HP gitu. Dan itu pun HP-nya HP biasa aja, nggak ada nggak ada kamera yang bagus, ya sekedar untuk nelpon saja. Waktu zaman saya itu belum masyhur kali WhatsApp ini gitu, atau Telegram atau apalah gitu, aplikasi-aplikasi yang banyak ini. Orang kalau ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan internet, mereka mesti pergi ke warnet, namanya warung internet. Kalau sekarang kan enggak, melalui HP aja udah bisa terpenuhi kebutuhan kalau orang ingin mencari sesuatu di internet gitu. Sekarang teknologi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya juga tantangan bagi orang tua dalam menjaga anak-anaknya. Maka perbanyak doa kepada Allah supaya anak kita terhindar dari fitnah akhir zaman. Maaf ya, betapa banyak anak-anak sekarang yang kecanduan pornografi gara-gara apa? Gara-gara di HP mereka itu mereka mudah mengakses situs-situs pornografi. Betapa banyak anak kita terlibat kasus kekerasan gara-gara apa? Gara-gara melihat tontonan-tontonan kekerasan di HP mereka. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita dijauhi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia ini, fitnah zaman yang makin bertambah, zaman ini makin bertambah waktu itu. Itu sangat besar ujian dan fitnahnya. Dan yang terakhir, nasihat saya kepada seluruh orang tua, perbanyaklah beramal saleh, perbanyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Kesalehan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Kita harus yakin itu. Kesalehan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Begitu juga maksiat yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh juga kepada anak. Makanya kalau ada anak kita susah diatur, agak bandel, jangan anak kita yang langsung disalahkan. Coba introspeksi diri kita. Ada nggak kita sering mendekat kepada Allah? Atau malah kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama pernah memberikan statement, pernyataan, ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka maksiat yang aku lakukan itu berpengaruh kepada istriku, kepada anakku, bahkan kepada tikus-tikus yang ada di rumahku, katanya. Artinya apa? Maksiat yang kita lakukan kepada Allah berpengaruh kepada orang-orang yang sekitar kita. Apalagi bagi para suami, bagi para ayah. Maka banyak beramal saleh, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak menghadiri majlis-majlis ilmu supaya bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Ini nasihat saya bagi seluruh orang tua. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, dan saya sampaikan nasihat ini sesuai dengan ilmu yang saya ketahui, dan begitu juga dengan apa yang pernah saya lakukan dalam saya mendidik anak-anak saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan-tambahan yang lain, mungkin bisa dicari tambahan-tambahan lain. Bagaimana cara mengatasi anak itu supaya tidak kecanduan HP. Yang penting kita orang tua berusaha mendekat kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, dan berusaha juga untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga ketika kita meninggal dunia nanti, mereka itulah yang akan menjadi anak-anak yang akan mendoakan kebaikan bagi kita. Fa'antamiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.